Shalom, salam sejahtera. Departemen Bakti Wanita Advent Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan Renungan Harian Wanita Kristen 2023 disusun oleh Ibu Ria Sinuraya. Jumat 14 April dengan judul Yesus sebagai Pengantara. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, "Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil." Rasa dendam ada di dalam hati saya terhadap orang yang telah melemparkan tuduhan yang tidak beralasan, kemudian menceritakannya kepada orang lain. Padahal, sepanjang pengetahuan saya tidak pernah berbuat kesalahan dan kerugian terhadap teman saya ini. Kejadian ini sudah lama, yakni pada tahun 2012, tapi saat itu sangat mengganggu pikiran saya. Tuhan sangat baik. Dia selalu mengirimkan malaikatnya untuk menolong kita. Suatu sore, dengan tidak sengaja, saya bertemu dengan teman lama yang menceritakan bahwa teman saya yang satu lagi itu menjelek-jelekan saya. Saya hanya diam. Sepulangnya dari pertemuan kami, saya berusaha mengingat, siapa tahu saya telah berbuat kesalahan, namun tidak satu pun terlintas dalam pikiran saya. Akhirnya saya hanya berdoa dan meyakini diri bahwa Tuhanlah yang akan menyingkapkan semua sesuai dengan waktunya. Saya doakan teman yang telah menjelek-jelekan saya itu agar menyadari perbuatannya. Selang 2 tahun, teman saya tersebut datang dan meminta maaf akan apa yang sudah ia lakukan terhadap saya. Saya mengampuninya. Saya sampaikan bahwa teman lama saya telah menceritakan apa yang ia bicarakan kepada orang lain mengenai saya. Dia bagaikan malaikat bagi saya dalam masalah ini. Dan saya mengingat nasihat firman Tuhan mengenai lidah yang dapat melukai orang lain. Teman saya ini menangis dan akhirnya kami berdamai. Sebagai juru selamat, Yesus memandang betapa berharganya manusia, makhluk ciptaannya yang tertinggi, sebab diciptakan serupa dengan Allah. Ketika Yesus mati, Ia berwujudkan manusia yang memiliki rasa sakit, sehingga ucapannya kepada murid-muridnya sewaktu mereka hendak berdoa di Taman Getsemani memilukan hati kita ketika kita membacanya demikian. "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Begitu pula ketika ia berdoa dalam keadaan sangat ketakutan sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Begitu besar kasihnya kepada kita, manusia berdosa. Dan ketika ia bangkit, ia masih memastikan bahwa manusia yang sudah ditebusnya jangan sampai tertipu oleh iblis, musuh kita, dengan menurunkan wahyu melalui salah satu muridnya, yakni Yohanes, yang kala itu tengah dibuang ke Pulau Patmos, pulau tak berpenghuni. Berulang kali, Yesus menyampaikan pesan kasih-Nya dengan maksud agar manusia selamat dan hidup selama-lamanya bersamanya di surga nanti ketika Ia datang yang kedua kali. Lebih menyentuh hati lagi ketika kita mengetahui melalui ayat ini bahwa Yesus setelah bangkit lalu naik ke surga telah menjadikan dirinya sebagai pengantara bagi kita. Darahnya yang suci itu Ia persembahkan sebagai korban penebusan bagi dosa kita. Yesus bekerja melayani sebagai imam besar di surga sekarang ini. Dia mewakili pertobatan orang berdosa, bukan membela usaha kita, tetapi membela miliknya demi kita di hadapan Bapa. Bukankah ini suatu hal yang tidak patut kita sia-siakan?
namun bukan pula suatu hal yang kita anggap remeh, sehingga kita dengan mudahnya berbuat dosa terus-menerus. Sahabat, pada hari ini, sebelum Anda berbaring untuk beristirahat di malam hari, cobalah renungkan perbuatan Kristus yang ajaib ini. Rencana keselamatannya terus berlangsung hingga saat kita melihat Dia bercahaya dengan sinar mulia Allah turun dari langit untuk menjemput umatnya yang memelihara iman kepada Yesus dan menuruti hukum-Nya. Berdoalah senantiasa dengan ucapan syukur dan janganlah berbuat dosa lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sepanjang hari ini.